proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soekarno serahkan kekuasaan kepada Soeharto. Krisis politik di Indonesia, tepatnya setelah gerakan tanggal 30 September di tahun 1965, membuat pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno melemah. Legitimasinya sebagai pimpinan tertinggi negara pun terus didera isu. Berselang setahun setelahnya, pada akhir tahun 1966, isu penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto semakin kencang. Tindakan itu dipercaya bisa menjadi solusi untuk menyudahi krisis politik saat itu. Mengutip arsip Soeharto dari situs soeharto.co, Istana melaporkan terkait penyerahan kekuasaan tersebut oleh Presiden, Mandataris MPR RI Pangti Abri telah terjadi dengan prakarsa Presiden Soekarno yang bersumber pada surat tanggal 7 Februari tahun 1967 tentang kemungkinan penyerahan suatu tugas khusus oleh Presiden kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Berangsur keesokan harinya, mengutip laporan harian Kompas pada tanggal 24 Februari tahun 1967, terjadi proses Soeharto hilir mudik membicarakan isi dari surat terkait. Mulai dari bertemu dengan para Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan melaporkannya kembali kepada Soekarno, hingga mereka duduk bersama di kediaman Soekarno di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 11 Februari tahun 1967. Soeharto menyerahkan konsep bahwa Presiden Soekarno menyatakan berhalangan dan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Super Semar sesuai ketetapan MPRS nomor 15 tahun 1966. Soekarno memberi jawaban terkait gagasan Soeharto untuk alih kuasa keesokan harinya. Dia menolak dan meminta amandemen soal bentuk dan isi. Soekarno tidak setuju dengan surat pernyataan dan perihal berhalangan yang diusulkan Soeharto. Kemudian pada tanggal 13 Februari hingga tanggal 17 Februari tahun 1967, Soekarno menemukan jalan tengah. Soekarno menyetujui soal konsep ditawarkan Soeharto soal pengumuman, dan meminta pertemuan pada tanggal 19 Februari tahun 1967 di Istana Bogor. Pertemuan antara Soekarno, Soeharto dan para Panglima Angkatan Bersenjata kembali berlangsung. Namun, Soekarno baru mau menandatangani konsep yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 20 Februari tahun 1967. Soekarno menambahkan satu hal, yakni kata menjaga dan menegakkan revolusi. Soeharto tinggal menunggu. Kekuasaan sebagai pimpinan tertinggi hanya selangkah lagi. Soekarno meminta hari baik untuk diumumkan. Tepat pada tanggal 22 Februari tahun 1967, kekuasaan resmi berpindah tangan. Terhitung mulai hari ini, menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto. Soekarno mengumumkannya dan menandatanganinya di hadapan Soeharto pada pukul 17 waktu setempat. Kondisi ini masih bersifat internal, hingga pada jam 19.30 waktu setempat di Istana Merdeka. Hal itu disiarkan untuk masyarakat. Pengumuman tersebut disampaikan di hadapan anggota Kabinet Ampera pada jam 19.30 malam. Berikut isi surat serah kuasaan Soekarno kepada Soeharto. Kami Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara. Maka dengan ini mengumumkan 1.
Kami Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 Jenderal TNI Soeharto sesuai dengan jika ketetapan MPRS nomor 15 MPRS tahun 1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa UUD 45. 2. Pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada setiap waktu dirasa perlu. 3. Menyerukan kepada rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat segenap aparatur pemerintah dan seluruh angkatan bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan menjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas pengemban ketetapan MPRS nomor 11 MPRS tahun 1966 seperti tersebut di atas. 4. Menyampaikan dengan penuh tanggung jawab pengumuman ini kepada seluruh rakyat Indonesia dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jakarta, tanggal 20 Februari tahun 1967. Presiden, Mandataris MPRS, Pangti Abri.